Berawal dari mendengarkan azan, muncul hidayah padanya. Silakan disimak. Saya itu kan dari Kristen Protestan, itu dari lahir kan karena orang tua. Awalnya itu kan saya tinggal di asrama kan ya. Pada saat itu saya kecil, itu kan suka sekolah minggu. Nah setelah saya dewasa kan pada saat menghadapi waktu SMP dari SD sampai SMP itu suka ada yang namanya penelaahan Alkitab seperti itu ya setiap malam minggu, daripada kita main tapi kita ikut penelaahan Alkitab, jadi pembelajaran lah seperti itu. Dan setelah lulus SMP saya tuh pindah ke Bandung dari Bogor. Saya masih sekolah Kristen ya dari Kebonjati. Nah itu kita masih ke gereja dari Sebaot sini kan dari Bogor. Nah, pindah ke Cimahi itu juga di Sebaot juga. Nah kami disuruh sekolah kembali, maksudnya untuk belajar untuk dibaptis. Tapi itu di situ saya tidak ini gitu. Jadi nggak sepenuh hati untuk menerima itu ya. Jadi saya mencari gitu, mana sih yang membuat hati saya damai gitu kan. Nah, saya juga sebelum saya masuk Islam ini, saya juga masuk gereja Katolik, tapi dihalangin oleh pastor, nggak boleh katanya. Setelah itu saya masuk gereja Pantekosta juga saya ikut mengikuti acaranya, tapi saya nggak terima juga hati saya gitu ya. Akhirnya tante saya ngasih buku untuk panduan sholat pada saat itu. Nah setelah itu saya bangun pagi itu. Kan bangun pagi kan berarti saya mendengarkan azan subuh. Nah dengar disitulah saya kok rasanya damai banget gitu kan dengar azan. Sambil saya juga baca-baca tuh buku panduan sholat. Akhirnya selama saya sebelum memutuskan ke KUA untuk mengikrarkan mendapatkan pernyataan saya mualaf atau sebagai muslim, itu saya mempelajari dulu. Jadi saya lakukan sholat sunat, sholat itunya ya, sholat fardunya. Jadi saya secara diam-diam di situ, tidak diketahui oleh orang tua, oleh bapak ya. Nah, pada saat saya semester terakhir kalau nggak salah, bapak datang. Saya lagi sholat asar, ketahuan tuh di situ. Akhirnya bapak membicarakan, ya terserah kamu kalau emang mau memilih agama kamu, tapi jangan, karena kan bapak saya juga gumil ya, guru militer kan. Nah seperti itu. Terus udah gitu bapak tuh tahu juga ternyata di dalam pembelajaran seorang Islam itu juga kan ada 72 mazhab ya, yang beliau tahu golongan. Nah yang saya tahu itu makanya kamu jangan ikut-ikutan yang lain, coba yang satu aja yang kamu benar-benar lurus katanya gitu. Terus jadi pula jangan memisahkan diri dengan adik-adik, karena walaupun bagaimana adik-adik kamu juga membutuhkan kamu sebagai kakak gitu kan. Nah itu bapak juga terakhir memberikan informasi seperti itu. Pada saat itu saya tuh masuk pesantren walaupun hanya 6 bulan, usia 24 tahun kalau nggak salah saya masuk pesantren. Itu juga setelah mengikrarkan ke KUA. Makanya seperti itu ya. Saya mau pokoknya yang setelah saya masuk Islam itu tidak main-main. Jadi saya pelajari itu semuanya. Jadi setiap ada pertemuan saya tidak pernah datang gitu. Pokoknya yang bikin hati saya galau aja di situ, nggak terima gitu. Jadi saya ingin mencari yang membuat hati saya damai gitu. Setiap ada acara itu saya datang ke gereja tapi nggak ini gitu, hati saya nggak di situ gitu. Ya nggak ngerti saya juga. Itu dikasih sama tante, suruh dipelajari, sama saya dipelajari tuh, sampai saya hafalkan tuh Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas ya. Kok damai banget gitu baca itu ya. Al-Fatihah, pertama kan Al-Fatihah dulu kan. Nah, saya dari Al-Fatihah, dari kuliah Al-Kafirun, terusnya Al-Ikhlas, terusnya Anas. Nah, saya pelajari itu. Tapi alhamdulillah gitu membuat saya hati damai, dan setiap ada masalah, ada solusinya gitu. Seperti itu. Pelajari semuanya ya. Saya beli saya buku baca
kebetulan juga nenek saya, sudah mulai, kan kakek saya juga meninggal pada saya, usia berapa ya, 21 kalau nggak salah. Nenek saya itu mulai ini lagi, mulai aktif kembali tuh, suka baca Quran di rumah kan, terus ikut pengajian. Akhirnya saya dikenalkan tuh dengan Bu Haji Saadah kalau nggak salah, Sadia apa Sada lupa waktu itu. Akhirnya melalui perantara beliau, saya disuruh ke pesantren di daerah Cibiru. Nah, di situ saya dipelajari tuh, mempelajari maksudnya gini loh, kok orang lain diajarkan dari alif ba ta sa gitu kan, dari awal Iqra gitu, tapi saya enggak, karena saya pada saat itu sudah usia udah 24 tahun, katanya udah waktunya balik lah gitu untuk, menuju ke rumah tangga. Jadi diajarkanlah untuk surat-surat dalam rumah tangga di situ, yang bikin saya tertarik lagi di situ ya. Oh, jadi ternyata dalam rumah tangga juga ada bacaannya gitu kan, sampai mendetail begini gitu kan, yang membuat saya ini. Tapi akhirnya saya di situ hanya 6 bulan di pesantren tersebut. Tapi alhamdulillah lah saya mendapatkan ilmunya walaupun hanya sedikit gitu di situ. Jadi yang makin memperkuat iman saya kembali gitu di situ. Kan, eee, kebanyakan kan orang membicarakannya masalah, eee, Maryam. Kan kalau Katolik kan yang dipujanya kan Maryam, kalau di ini kan anaknya Isa Al-Masih. Nah, itu yang saya baca di situ ternyata suci ya, tanpa ada, perkawinan kan. Ternyata itu karena Rohul Kudus katanya yang masuk ke dalam diri Maryam. Itu kan anaknya Ali Imran ya kalau nggak salah. Nah itu saya tahu situ. Nah itu, eee, Isa itu mempunyai, apa namanya, sahabat 12 orang juga sama dengan di di Injil, sama. Yang namanya apa, tapi yang mereka tidak tahu, mereka taunya hanya disalib. Tapi kan kalau menurut dalam Al-Quran itu kan diangkat kan, jadi ditolonglah sama Allah kan. Ternyata yang apa, yang pembelotnya atau yang itunya sama juga, Yudas Iskariot itu ya. Jadi saya juga, oh ternyata lengkapnya ada di Quran gitu, semua. Nah sekarang juga setelah saya masuk mualaf nih, nah saya kan jadi saya tuh semangat kembali untuk baca, Quran tuh setiap malam. Habis sholat, wajib, saya baca walaupun hanya 2 lembar, akhirnya selesai. Nah, di situ tafsirnya tuh kehidupan ternyata ada di situ. Kadang-kadang saya juga menyesal gitu ya, menyesal kenapa nggak dari dulu gitu saya membaca Quran tersebutnya. Ternyata pedoman hidup tuh ada di situ semua gitu kan. Dari masalah ahli warisnya, ada masalah kehidupan gitu kan, masalah pokoknya kegiatan kehidupan tuh adalah di situ pedomannya. Nah itu yang saya sesalkan gitu, kenapa nggak dari dulu saya mendalami gitu kan. Yang saya sangat salut lagi, saya kan ikut pengajian diundang nih, ada pembicaranya Angelina Sondah tuh. Nah, Angelina Sondah itu kan seorang Kristen juga kan, ternyata hafal betul itu, surat-surat yang dia baca tuh selama di penjara itu, ternyata membuat dia pinter gitu ya, di kepala lah itu, nomor surat-suratnya itu kan, dengan kehidupan yang ini dia buka seperti itu. Saya saya menangis juga, beliau baru masuk Islam, kenapa saya nggak dari dulu gitu kan. Nah itu aja, karena emang saya masuk Islam dulu hanya ikut pengajian-pengajian doang, nggak ada ikut perkumpulan seperti itu gitu. Seperti yang sekarang yang diadakan, saya diundang seperti ini ya, pertemuan di mualaf ini. Bingung aja karena kan gini, kan Allah menciptakan semua ini alam ya. Semuanya itu kan kalau bukan Allah yang yang menciptakan, tidak mungkinlah terjadi gitu seperti ini. Tapi kenapa Nabi Isa dinyatakan Tuhan gitu kan, anak Allah gitu kan. Kan tidak masuk akal di situ. Seperti itu. Sedangkan beliau Nabi Isa ini kan sama seperti kita manusia bisa, hanya karena pilihan kan, pilihan sebagai orang yang yang disucikan lah gitu seperti itu.
Ya itu karena hidayahnya beliau, ya sama dengan Nabi Muhammad SAW juga kan, karena kan pelengkap Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi kan setelah Nabi Muhammad. Ya itulah perjalanan dari Nabi Ibrahim kan, dari Nabi Nuh seperti itu, ya saya pelajari seperti itu gitu. Kalau masalah pendeta, pada saat itu karena bapak saya kan waktu itu kan sebagai ini ya, ketua. Kalau misalnya di Islam sih ketua DKM lah ya, di asrama tuh. Kan bangun gereja kecil kan, kafel namanya. Nah itu pernah ada dari gereja, bapak saya dengan mereka itu 4 orang, datang ke rumah, berbicara, berdiskusi dengan saya. Akhirnya saya jawab dengan sejelas-jelasnya ya, katanya, "Apakah masuk Islam itu karena pacar? Apa karena nenek?" Gitu kan. Saya jawab, "Karena diri saya sendiri." Karena orang teologi kan, orang pendeta itu kan dari ini ya, sarjana agama kan. Sekolah teologi. Iya, sekolah teologi itu. Mereka menjawab, "Oh ini udah nggak bisa ini," katanya, "nggak bisa untuk diangkat kembali, maksudnya diambil kembali, diajak kembali gitu, karena udah itu sih udah jalannya dia. Kenapa kamu masuk Islam?" Katanya. Karena saya juga untuk melakukan ibadah ini juga saya nggak ini gitu kan, nggak masuk di hati akal saya gitu kan. Saya nggak terima seperti itu gitu, karena apa? Percuma kan kalau misalnya saya ibadah tapi pikiran saya kemana-mana atau saya gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kan, kalau saya seorang muslim, saya benar-benar gitu kan, saya melakukan sholat 5 waktu, saya lakukan sholat-sholat yang lain kan. Kalau kita ingin punya hajat atau apa, saya bicara seperti itu kan. Nah itu aja yang saya jawab. Akhirnya ya beliau udah tidak bisa lagi menanyakan saya, udah nggak panjang lebar. Pokoknya yang saya rasakan itu ya rasa kedamaian yang saya cari seperti itu. Kok mereka bisa gitu kan? Maksudnya dalam kehidupan muslim itu, kehidupan seorang muslim tuh enaklah dilihatnya gitu, kekeluargaannya, tapi nggak tahu kenapa hati saya malah ininya sebagai seorang muslim gitu, condongnya itu aja. Karena usia udah 60 tahun ya, mau 61, ya apalagi yang harus saya kerjakan, orang kerja di luar nggak akan mungkin gitu. Paling saya, kalau misalnya saya melihat seseorang sakit ya, saya suka ingin menyembuhkan itu aja. Kalau dulu sih saya punya alat terapi, tapi udah nggak ada ya karena kebakar ya. Akhirnya saya pakai sama jari sekarang yang saya ini. Topung, betul, tuh udah kenal sama topung. Nah itu, ya awalnya karena saya juga kena diabetes ya, di topung, alhamdulillah gitu, ada jalan keluar. Akhirnya kenapa kalau saya masih panjang umur, saya ingin bantu orang, banyak orang gitu. Karena pada saat saya juga di Keling juga itu kan saya banyak bantu orang ya. Ya kerasanya alhamdulillah gitu, setelah suami nggak ada, adalah gitu melalui Allah. Sebenarnya kita tidak disangka-sangka ya, rezeki itu kan nggak ngerti gitu. Itu aja.